muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ibu-ibu, tema kita sombong. Ini penyakit yang juga mudah menimpa kepada semua kita. Sombong, membanggakan dirinya, bisa bangga karena hartanya, sombong karena hartanya, bisa membanggakan dan akhirnya dia sombong dengan ilmunya. Bisa juga orang bangga dan sombong karena posisinya, jabatannya, kedudukannya. Bisa juga orang jadi sombong karena wajahnya, ya, karena wajahnya. Saya lebih ayu daripada ibu itu, saya lebih cantik daripada ibu itu. Sedikit-sedikit ngaca, sedikit-sedikit ngaca. Boleh juga, mungkin juga orang bisa jadi sombong karena keturunan, nasabnya. Hati-hati ibu, ini semua adalah jebakan-jebakan penyakit yang sangat mudah mempengaruhi sikap kita, sombong. Perlu juga difahami dan diketahui, sombong ini maksiat pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah di alam semesta ini yang namanya iblis. Iblis itu ibu, bukan dia tidak mengakui Allah. Iblis itu mengakui yang menciptakan Allah, tapi sombong, tidak mau mengikuti perintahnya Allah. Jadi boleh jadi orang sombong itu ibu terjadi kepada orang yang mengingkari perintahnya Allah. Bahkan kita semua sudah tahu cerita ini ketika Allah sempurna menciptakan manusia pertama ini, kakek kita Adam alaihissalam. Sempurna penciptaannya, kemudian Allah mengajarkan, memberikan ilmu kepada Adam, ilmu alam semesta ini. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian dipaparkan ilmunya itu kepada para malaikat. Saat itu malaikat terkagum-kagum dan Allah menyuruh kepada malaikat, usjudu li Adam, ayo hormatilah Adam ini. Sujud di sini bukan sujud penghambaan ibu ya. Sujud di sini adalah bentuk menghargai Adam, menghormati Adam. Yang menyuruh untuk menghargai dan menghormati Adam siapa? Allah. Di saat itulah semua malaikat, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in, semua malaikat sujud menghargai dan menghormati Adam karena ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepada Adam ini yang tidak dimiliki oleh malaikat pada waktu itu. Kemudian proteslah yang namanya iblis ini ibu, illa iblisa aba, kecuali iblis. Dia menolak itu bu, menolak perintah Allah yang menciptakan dia. Wastakbara, tidak hanya menolak tapi menyombongkan diri. Ini sombong. Makanya sombong ini adalah dosa pertama di alam semesta ini, yang dilakukan, diperbuat oleh siapa? Iblis laknatullah. Makanya kalau ada orang sombong, tidak ada bedanya dengan siapa? Nah ibu yang ngomong iblis, bukan saya ya. Jadi orang kalau kemudian menyombongkan dirinya, sifat-sifat iblis itu menyatu pada orang itu. Qala ana khairum min, kata iblis, saya ini lebih baik dari Adam ini, dari manusia ini. Khalaqtani min nar, engkau ya Allah menciptakan aku dari api,
sementara kau ciptakan Adam dari tanah, merasa bahwa api itu lebih mulia daripada tanah. Ini sekaligus supaya kita sadar, Bu, tidak boleh sombong ya, masalah ras, masalah suku, masalah kebangsaan. Ya, hati-hati. Kadang-kadang banyak di antara kita nih, Bu, yang orang Jawa sombong dengan kejawaannya, mengatakan pada orang Madura beturo ibu. Itu sombong tuh, Bu. Dia merasa lupa bahwa orang Madura itu juga saudaranya juga kan. Kalau ibu di Jawa, di Jakarta itu menghina orang Jawa itu, Jawa loh, kata orang Betawi itu, Bu. Penghinaan tuh, Bu. Ya, karena merasa banyak orang Jawa yang mengendalikan masyarakat Betawi saat ini. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan sifat ini. Sifat merasa the best, merasa lebih baik daripada yang lainnya. Secara harta, secara kedudukan, secara keilmuan, ya, secara kesukuan, secara nasab. Lima-limanya ini adalah jebakan-jebakan apa? Sombong. Ya, dan Allah sangat murka kepada orang yang sombong ini, Bu. Kenapa? Karena yang boleh sombong di alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta, siapa itu? Dan memang sombong ini pakaiannya Allah, Bu. Makanya Allah punya sifat namanya apa? Ya mutakabbir. Zat yang maha sombong, yang maha besar. Ya. Jadi satu-satunya yang boleh sombong itu hanya Allah. Terlalu banyak dalam ayat ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulan Allah. Kalau kau tanya siapa yang menciptakan alam semesta ini, pasti mereka semua mengatakan Allah, aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Memang iya, Allah harus sombong, Bu. Makanya kalau ada orang sombong, berarti orang itu ingin menyaingi siapa? Menyaingi Allah. Tak boleh manusia sombong. Satu-satunya yang boleh sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia punya nama Mutakabbirun, zat yang maha sombong, yang maha besar, yang maha menguasai segala-galanya, seperti itu. Nah, Ibu, kalau merenung lebih jauh lagi, apa sih yang bisa kita sombongkan? Kita ini bisa begini kan, siapa yang mengatur? Allah. Ibu sampai punya rumah, rumahnya juga beda dengan rumahnya orang lain. Siapa yang kemudian memberikan anugerah itu? Allah loh, Bu. Allah, hati-hati, Bu. Jangan merasa rumah saya paling bagus kemudian banding-bandingkan dengan rumahnya orang lain. Hati-hati. Makanya kalau rumahnya bagus, biar nggak sombong, harus welcome sama tamu. Halo? Kalau ada rumah bagus, apalagi musim hujan begini, Bu, tertutup terus, takut kena becek, takut kena apa? Lumpur sepatunya tamu, merasa ruwet. Ini bukti kalau yang bersangkutan sombong akan karunia rumahnya itu. Orang yang tidak sombong, rumahnya itu terbuka pada siapapun pula, senang menerima tamu, asal tamunya tidak ganyang ya. Ya. Ayo ibu yang dimuliakan Allah, jangan kita merasa seperti itu. Mohon maaf, Allah memberikan karunia kepada kita harta. Sebenarnya Allah bisa saja memberikan harta itu kepada orang lain, Bu. Tapi kita yang dipilih. Kita yang apa? Yang dipilih. Kenapa? Karena Allah percaya kepada kita bahwa kita bisa mengendalikannya. Tapi banyak orang kemudian sombong dengan apa? Dengan hartanya. Memonopoli masalah, tidak ingin disaingi sama orang lain. Ya, lupa bahwa harta itu miliknya Allah. Hati-hati loh, Bu. Banyak orang sombong dengan hartanya, kemudian dia tidak bisa menikmati hartanya. Banyak orang sombong dengan hartanya, penyakitnya menggerogoti dia. Akhirnya hartanya habis hanya untuk mengantisipasi penyakitnya. Banyak orang sombong dengan hartanya, kena kasus berlebihan, kasus terus menerus. Kenapa? Sombong dengan harta. Seharusnya Ibu,
Kalau kita memiliki harta, ibu berkeyakinan ini titipannya Gusti Allah. Ini kebetulan Allah percaya kepada saya untuk saya memegang amanah rizki ini, harta ini. Ibu ya. Kemudian ibu berpikir supaya kita tidak sombong. Kira-kira harta yang saya miliki ini bisa tidak saya bawa ke surga? Kalau ibu berpikir begitu, itu ibu meninggal dunia yakin bu, hartanya tepat sasaran tuh bu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya mau ceplas-ceplos di bab seperti ini. Akhir-akhir ini banyak orang bangga-banggakan bu, dengan hartanya, dengan pabriknya, dengan mobilnya, segala macam. Sehingga tampilannya pun juga agak berbeda. Ya, seharusnya kita semakin kaya, tirulah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tirulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau mungkin Sayyidina Umar agak ekstrim bu ya. Ya, sampai dia mikul apa segala macam, kekayaan yang dia miliki itu tiap malam dipikul untuk diberikan keliling kemana-mana. Tirulah Abdurrahman bin Auf, meninggal dunia itu tidak ada 1 rupiah pun di kantongnya. Semua dialokasikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tirulah Sa'ad bin Abi Waqqas, punya anak satu-satunya cuma perempuan. Begitu meninggal dunia dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana rajulun dzu malin kama tara." Saya ini orang kaya. Dia tidak ditutup-tutupi, Bu. Kalau kita sekarang kan ditutup-tutupi ya. Takut ketahuan pajak, ya. Tidak ada. Saya orang kaya sebagaimana kau tahu ya Rasulullah. Katanya ibu begitu sakit minta disambangi Nabi. Itu di bawah tempat tidurnya lempengan emas tuh. Kaya luar biasa. Wa ana rajulun dzu malin kama tara. Saya orang kaya sebagaimana kau tahu ya Rasulullah. Dan saya tidak punya pewaris, cuma 1 anak perempuan saya. Bayangkan Bu. Boleh tidak ya Rasulullah, hanya 1/3 yang saya berikan kepada anakku dan kepada saudaraku. Yang 2/3 ini saya titipkan kepadamu. Walaupun Nabi Bu dengan kejeniusannya mengatakan jangan, kata Nabi. Karena kau kondisimu dalam kondisi mau sakit keras, khawatir tidak ada kesembuhan, tidak boleh warisan itu melebihi dari 1/3 kata Nabi. Nawar Bu, nawar. Kalau gitu separuh saja ya Rasulullah, separuh pewarisku, separuhnya di jalan Allah. Jangan kata Nabi. Baru kemudian terakhir 1/3 ya Rasulullah. Kalau gitu Nabi mikir Bu, as-sulus, na'am as-sulus, was-sulusu katsir. Ya boleh 1/3, tapi 1/3 itu sudah banyak kata Nabi. Engkau membiarkan keluargamu, turunanmu kaya, itu lebih baik daripada kemudian kau membiarkan mereka miskin kemudian minta-minta sama orang. Tinggal ibu sekarang bertanya, apakah anak kita anak yang saleh atau tidak? Jadi anak yang saleh itu pun juga ibu tidak perhitungan dengan duit Bu. Sekolahkan. Ya, karena merasa ini kebetulan Allah telah memberikan kepada saya harta, saya carikan sekolah yang baik buat anak saya. Jangan tawar-menawar. Ya, ketika masuk sekolah itu mampu bayar. Barokahnya anak di situ, ilmunya anak barokah di situ. Jangan kemudian mampu nawar-nawar. Padahal itu hartanya Allah juga itu Bu. Saatnya ibu sekarang membanggakan sekolah itu dan membahagiakan guru-gurunya. Itu harta yang tepat sasaran. Tidak sombong kita dengan harta kita. Ada tamu senang Ibu. Apa yang dia makan dia berikan pada tamu itu. Kenapa? Alhamdulillah saya bisa dengan mudah mengalokasikan titipannya Allah. Ada orang tidak mampu, apalagi tidak mampu kakaknya sendiri, ya saudaranya sendiri, ponaannya, pamannya yang tidak batal wudhu dengan dia, tahu kondisinya kritis kayak gitu, dia langsung berpikir, saya harus menyelesaikan problem saudara saya. Allah sedang menitipkan harta kepada saya. Gitu. Tak gampang loh Ibu, tak gampang, kecuali orang yang berpikir akhirat. Orang kalau tidak sombong Bu dengan hartanya, ya pasti dia meyakini betul harta saya harus saya bawa ke akhirat. Tidak hanya saya nikmati di dunia saja. Oke. Yang ketiga, ada orang sombong dengan ilmunya. Ini yang paling saya takuti Bu.
Padahal Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku berikan ilmu itu kepada hambaku itu kecuali hanya berapa? Qalila. Apa qalila, Bu? Sedikit. Ibu tahu ilmu yang Allah berikan kepada manusia ini, Bu, ilmunya Allah yang diberikan kepada manusia di seluruh dunia ini, itu ibarat tangan ibu dimasukkan ke dalam air laut. Tahu air laut, Bu, ya? Coba datang ke Perak tuh, Bu, ya, Tanjung Perak, masukkan tangan ibu, air yang nempel di tangan kita itu, Bu, di jari kita itu, itulah air ilmunya Allah yang diberikan kepada manusia. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Tak main-main ini, Bu. Katakan ya Muhammad, andai kata air laut ini dijadikan tinta untuk menulis ilmunya Allah, tidak akan sanggup habis air laut itu, Bu. Terus apa kata Allah? Walaupun ditangkan semisal lagi air laut lagi sebanyak itu pula, Bu, tidak akan tuntas menulis ilmunya Allah. Ya. Lalu yang diberikan kepada manusia seluruhnya ini, Bu, hanya yang tangan kita yang dimasukkan ke air laut, yang nempel di tangan kita inilah dibagi pada seluruh umat manusia ini. Saya merenung bab ini, Bu. Apa yang bisa kita banggakan ini, ya? Hati-hati, ibu harus berdoa tiap hari minta pada Allah supaya ilmu kita ini bermanfaat. Bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat keluarganya, anaknya, dan bermanfaat buat agama dan umat ini. Ini pula yang ditakuti Rasulullah. Rasulullah itu sangat takut ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Biasanya ilmu tidak bermanfaat sombong tuh, Bu. Baru dikasih, baru sarjana, Bu, ya. Kalau di dunia ustadz ini, Bu, memang setan luar biasa goda manusia ini, Bu, ya. Baru lulus ini, Bu, baru lulus dari Madinah, ya. Dari mana lagi nih, Bu, ya? Dari Mesir, dari Yordan, dari Syria. Syrianya bergejolak sekarang, ya. Baru LC, Bu, LC. Tahu LC, Bu, ya? Tahu LC? Itu LC itu singkatan tuh, Bu. Langsung ceramah itu, Bu. Itu LC itu, Bu. Ya macam saya ini, Bu, ngomong doang. LC ini, Bu, ilmu dasar. Itu fokus. S1-nya itu fokus. Macam saya, LC saya di hadis. Ibu tanya ke saya, apa hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, nyerocos saya, Bu. Tapi detail-detail dari semua itu perlu kaji lagi, Bu. Mengerucut, master, itu pun diambil, Bu. Tidak semuanya juga, fokus di situ. Makanya doktor lebih fokus lagi tuh, Bu. Yang lebih unik lagi, guru bahasa tuh, Bu. Bahasa Arab. Memang nahwu sarafnya selesai sudah di LC-nya itu, Bu. Tapi ini detail-detail, Ibu jangan kaget. Di Saudi itu, Bu, ada orang dapat gelar doktor karena huruf wawu, Bu. Al-wawu. Wow, tahu wow, Bu. Wah. Kenapa wah dipakai sumpah juga? Wal asri, wasyamsi, wah gitu. Kenapa hurufnya seperti itu? Itu jadi 300 halaman, doktor. Belum alif, belum ba, belum ya, belum apa? Ta, belum sa, belum jim. Ini kalau dibahas itu jadi ilmu itu, Bu. Jadi doktornya hanya apa? Hanya satu huruf, Bu. Termasuk juga dokter-dokter spesialis itu yang saraf, yang bedah saraf, yang tulang, bedah tulang, ya, yang macam-macam itu, Bu. Profesornya pun fokus tuh, Bu. Nggak bisa menguasai semua ilmu itu, Bu. Gula umur berapa sekarang ini? Orang kena penyakit gula, umurnya berapa? Kalau umur sekian, golongan darahnya bagaimana? Beda lagi pendekatannya, Bu. Kayak tidak masuk akal. Ada profesor mata, tapi matanya mata sebelah kanan, sebelah kiri dia nggak nyambung katanya, Bu. Jadi kita harus tahu bab-bab seperti ini. Lalu apa yang bisa kita sombongkan? Sombong dengan ilmu. Mohon maaf, Bu. Oke lah,
pinter betul. Berapa lama dia menguasai ilmu itu? Ada 100 tahun? Tidak nyampe. Sekarang banyak profesor, Bu, 70 tahun, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tua dikit 80 tahun, Bu. Mati juga. Pertanyaannya, alangkah indahnya kalau keprofesorannya itu, doktornya itu, masternya itu, LC-nya itu bermanfaat ilmunya buat orang lain, tidak dimonopoli ilmunya. Sombong, Bu. Apalagi punya ilmu orientasinya orientasi dunia saja. Nauzubillah ya, nauzubillah. Oke. Apalagi jabatan. Ini jabatan hancur, Bu. Fir'aun kurang apa itu, Bu? Ya, sampai dia berada pada puncak kedigdayaannya mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ngaku Tuhan. Ingin dikultuskan jadi Tuhan. Katanya memang Fir'aun ini, Bu, selama hidupnya tidak pernah sakit. Wala sakit gigi, wala flu, wala sakit mata, tidak pernah bersin, Bu, tidak pernah pusing, sehat terus, Bu. Sehingga dia merasa mengaku apa? Tuhan gitu. Ditenggelamkan di lautan merah. Ya. Namrud entek juga, Bu. Itu tahu Namrud meninggalnya, Bu. Karena satu, kalau nggak lalat nyamuk tuh, Bu, masuk ke hidungnya tuh, Bu. Terus hidup sampai jalan ke dalam, gigit pusat saraf yang langsung ke otak tuh, Bu. Waktu itu belum ada MRI, Bu, belum ada CT scan, belum ada apa. Jadi dia mau mukul-mukul, Bu, sampai tidak kuat, Bu, dipukul-pukul kepalanya tuh, Bu. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Tidak usah jauh-jauh yang sekarang ini tuh, Bashar Assad, tahu Bashar Assad, Bu? Suriah sekarang, Bu, lagi bermasalah. Orang kita mengatakan Syria ya. Suriah, As-Suriah. Negara dekat Palestina, negara dekat Yordan, dekat Turki, dekat Irak itu, Bu. Berbatasan semua itu, Bu. Itu berkuasa dengan abahnya total hampir 60 tahun, 50 sekian tahun gitu. Diktator, Bu. Itu yang terbunuh di tangan abahnya saja itu, Bu, 1 juta lebih. Jadi kalau ada pengkhianat sedikit, tembak langsung tuh, Bu. Ya khawan, pengkhianat bangsa, tembak. Tanpa, kemarin ketika dibuka penjara itu, Bu, ya Allah. Tadi saya baca, Bu, ada seorang wanita di penjara. Di penjara umur 18 tahun. Kemarin keluar umur 31 tahun. Masih gadis, Bu, keluar punya anak 3. Siapa suaminya? Tidak jelas, Bu. Jadi di penjara itu ya digitukan, Bu. Nauzubillah. Belum lagi yang keji, Bu. Dan Allah punya cara ya, subhanallah. Sekarang lari hina, Bu, hina. Itu kalau ngelihat mobilnya, ini memang jabatan ini ya Allah. Mobilnya itu, Bu, itu mungkin alun-alun, Bu, ya. Mobil apa yang tidak ada tuh, Bu? Tidak bisa dibawa juga ke Moskow, tidak bisa dibawa lari juga itu, Bu. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Hati-hati, termasuk kita di sini, Bu. Suami Ibu yang mungkin jadi pejabat. Halo. Apalagi ASN, Bu, ya, jadi pejabat, kepala apa, dinas segala macam. Berapa lama dia nikmati? 58 tahun pensiun. Jangan sombong dengan jabatan itu. Ya. Kalau wali kota, bupati, apalagi gubernur, presiden, sudah undang-undangnya sudah dibatasi 2 periode 10 tahun. Kalau 10 tahun dia tidak menunjukkan ketawaduannya, tapi kedigdayaannya, dia kesombongannya mumpung, merusak tatanan ini. Begitu selesai, Bu, dihinakan oleh umat ini, Bu, sekalian. Terlalu banyak contoh-contoh seperti itu ya. Ibu, okelah, karena ini pengajian ibu-ibu, kita tidak usah kemana-mana ya. Kita menata pada diri kita masing-masing saat ini. Ada tidak penyakit sombong itu? Saya ingin menambah sedikit, Bu. Ada sombong yang tanpa kita sadari itu, Bu. Apa itu? Sombong dengan amal solehnya. Sombong dengan kuatnya dia beribadah.
sombong dengan banyaknya pengajian-pengajian yang dia hadiri, sombong karena tiap hari dia bisa baca Quran 1 juz 2 juz. Hati-hati Bu ya. Pokoknya tidak apa-apa kalau ada kita begitu, kaitkan dengan Allah. Alhamdulillah saya bisa tahajud, tapi jangan cerita sama orang. Alhamdulillah sepekan saya ada 5 pengajian, alhamdulillah, tapi tidak usah cerita sama orang. Alhamdulillah saya salat tepat waktu di masjid umpamanya Ibu. Tidak usah cerita sama orang, ngalir saja. Saya bisa begini juga, yang ngasih hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nyambung Ibu ya. Ini kadang-kadang banyak orang Bu sampai hanya yuzakku anfusakum. Mereka merasa dirinya paling bersih. Sudah punya tiket kemana? Mau ke surga. Mungkin dia bisa masuk ke neraka karena kesombongannya seperti itu Bu. Padahal lupa yang ngasih hidayah itu seperti itu siapa? Allah. Minta Bu pada Allah setiap hari, Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, beri kami hidayah sebagaimana Kau berikan kepada orang-orang yang telah Kau berikan hidayah itu. Karena hati manusia ini Bu baina asabiur rahman, berada pada jari jemarinya Allah Ta'ala Bu. Tidak tahu kita ini Bu, apakah besok bisa istiqomah seperti ini? Tidak tahu. Kita tidak boleh menyombongkan dengan amal saleh kita. Yang bisa berinfak banyak, tutup. Kenapa Nabi sampai menyuruh kepada kita merahasiakan infak dan sedekah kita? Kenapa Bu? Kenapa? Supaya tidak ada kesombongan. Nyambung Ibu ya. Kan sampai Nabi mengapresiasi salah satu orang yang akan mendapatkan tribun nanti pada hari kiamat. Ada 7 orang Ibu. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, mereka kepanasan, ada 7 orang yang mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya siapa? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Itulah orang yang suka bersedekah dengan sedekah terbaiknya, tapi dirahasiakan, tidak boleh ada yang tahu. Yang tahu biar saya pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanannya, apalagi tangannya orang lain Bu. Rahasiakan amal saleh kita ini Ibu sekalian. Ibu-ibu, apalagi memang sombong karena masalah harga diri, gengsi, ya, tersinggungan. Ada kan Bu ya orang tersinggungan, merasa paling sopo iku. Sopo iku? Nah, dulu mulai kata sopo iku, ini sombong Bu. Hati-hati Bu, hati-hati, tekan betul Bu. Saya ini hambanya Allah. Kalau kata Imam Syafi'i Bu, kalau ada orang bertanya, ente tidak tahu siapa saya gitu. Jawab katanya Bu. Tahu jawabannya? Apa jawabannya Imam Syafi'i Bu? Kalau ada orang tahu, ente tidak tahu siapa saya ini. Katakan saja, ente adalah WC yang berjalan gitu. WC yang berjalan. Bu, mohon maaf Bu ya. Ayo kita coba Ibu renungi, pegang perut kita ini Bu. Isinya apa ini Bu? Berjalan tuh Bu. Dibawa kemana-mana. WC yang berjalan. Dan nanti begitu mati, siap-siap jadi apa Ibu? Bangkai. Bahasa kita mayat ya. Mayat itu bangkai. Mayatnya tikus. Kenapa kok tidak dikatakan mayatnya tikus? Kok bangkainya tikus? Karena untuk memuliakan manusia Ibu ya. Mayit, orang yang sudah mati. Artinya bangkainya manusia. Ibu nanti dari tanah, hidup di atas tanah, dikembalikan ke mana? Ke tanah. Jadi apa Bu di tanah ini Bu? Ya tidak tahu nanti. Yang bisa menjawab masing-masing kita. Ibu kalau ingin bertahan fisik Ibu seperti ini, jaga mulut ya. Mulut tidak mau berbicara kecuali yang baik-baik. Dan yang kedua, hafalkan Quran. Tidak bisa menghafalkan Quran, pastikan tiap hari saya baca Quran. Itu namanya hafadzatul Quran. Penjaga Al-Quran itu bukan hanya di kepala Bu ya. Penjaga Al-Quran itu adalah orang yang setiap hari rutin baca Al-Quran. Itu sampai hari kiamat fisiknya utuh itu Bu. Naam, akan diutuhkan oleh Allah SWT. Kenapa? Biasanya pengajar-pengajar Al-Quran itu mutawadhi'in, orang-orang yang tawadu. Apalagi ngajar, memahami maknanya, semakin dibaca ayat itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu,
secara umum makna kibir ini ihtiqarul mar'i ghairahu wa isdira'uhu lahu, meremehkan orang dan bahkan menyepelekan. Udah meremehkan Bu, remeh dan bahkan apa ya? Tidak hanya meremehkan Bu, tapi juga apa? Izdira ini apa? Meninggalkannya, cuek, tidak mau tahu. Aduh, beginilah ya. Coba ini praktekkan dulu di rumah Bu ya. Ibu tidak boleh sombong sama suami, suami juga tidak boleh sombong sama istri, ibu juga tidak boleh sombong sama anak. Mama ini kurang apa? Ah, ini sombong ini Bu. Ya kurang ikhlas, yang jelas. Yang jelas kurang apa? Kurang ikhlas. Tidak boleh gitu Bu. Itu kan tugas kita. Anak juga lahir dari rahim ibu, anak juga nggak minta mau dilahirkan, ya kan? Itu buah cinta ibu dengan suami, lahirnya anak itu. Dan Allah percaya dan tolong besarkan untuk memakmurkan dunia ini Bu. Tidak boleh kemudian ketika anak ada masalah kita menyombongkan diri. Tidak halal mama, itu ibu-ibu yang sombong tuh Bu. Berarti anaknya sudah jadi anak haram terus Bu. Kalau tidak halal mamanya berarti anaknya anak apa? Anak haram. Jaga lisan kita, tidak boleh sombong sama anak gitu. Bahkan kalau ibu memberikan contoh-contoh yang baik, tiru mama, tidak boleh gitu Bu. Tiru abi, tidak boleh. Kecuali di momen-momen tertentu kita bisa memberikan contoh-contoh untuk memberikan pelajaran bagi yang bersangkutan, silakan, tidak ada masalah. Dulu abi punya pengalaman begini, dalam rangka untuk apa namanya, mengarahkan dia gitu. Tapi kalau menyombongkan pada anak sampai mangkel kita ya Bu, tidak ada terima kasihnya, aku orang tuanya yang nyekolahkan, berapa duit sudah keluar selama ini, wah entek semua itu Bu. Habis pahala kita ini Bu. Sombong dalam rumah tangga gitu ya. Kalau ibu-ibu gimana ya, ada sombong masalah makanan juga ada juga Bu. Gulenya fulan beda dengan gulenya sana itu Bu ya, dengan fulana gitu ya, ada Bu. Terus banding-bandingkan kuenya, oh masih punya bagusan punya saya. Rahasia ini, resepnya ini rahasia, ditutup, tidak boleh ada orang tahu tuh Bu. Sombong tuh Bu. Ya, menyombongkan, bahkan sudah menyombongkan terus jelek-jelekkan. Iya enak, cuma gulai sebelah sana ini rasanya ada sedikit begini. Mulai mengomentari, itu namanya izdira tuh Bu. Ya, menghancurkan kredibilitas seseorang. Hati-hati sombong seperti itu. Ibu, dalam sebuah hadis ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Nabi langsung menerangkan kepada para sahabat apa sombong yang sebenarnya itu. Batarul haq wa ghamtun nas. Orang sombong itu Bu menolak kebenaran, padahal tahu itu benar Bu, tapi dia tolak karena gengsi. Menolak kebenaran dan wa ghamtun nas, meremehkan orang. Berarti dari pemahaman ini Ibu sekalian, sombong itu punya dua penekanannya. Ada orang sombong kepada Allah, ya, al-kibru 'ala Allah, sombong kepada Allah, dan ada at-takabbur 'ala khalqillah, sombong kepada makhluk Allah yang lain sesama manusia ini. Kita bicara sesama manusia sajalah. Apa sombong kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak mau diatur oleh Allah. Mau diatur oleh hawa nafsunya. Lupa yang menciptakan dia Allah. Yang menciptakan nafsu dia juga Allah. Dan Allah telah memberikan guidance kepada kita, aturan kepada kita berupa Al-Quran. Bahkan mengutus Rasulnya Muhammad. Keluarlah hadis-hadisnya, ajaran-ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Itu pedoman kita itu Bu. Tapi nanti di perjalanan kita tidak mau ngambil itu Bu. Itu sombong. Tidak mau diatur oleh agama namanya itu Bu. Wa huwa kufrun. Itulah kekufuran. Kalau kibir kepada Allah kekufuran. Bi alla yuti'ahu wa la yaqbal amrah. Itulah orang-orang yang tidak taat kepada perintah Allah dan tidak mau menerima perintahnya. Begini. Kalau di kalangan kita ini biasanya kalau ada masalah Bu ya,
Mudah-mudahan nggak ada masalah Bu ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Baik itu masalah, ya masalah itu justru Quran ini turun karena ada masalah pada manusia ini Bu. Tapi kita jangan cari masalah. Kadang kitanya tidak cari masalah, tapi orang cari masalah Bu. Akhirnya masalahnya kena sama kita. Saat itu Ibu kalau tidak sombong, saya hanya mau diatur oleh hukumnya Allah. Paham Bu ya? Ini banyak jamaah sini Bu. Umpamanya ini Bu ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Ada kesalahpahaman kita kakak adik. Ya, urusan apa yang paling banyak nih Bu? Biaya warisan paling banyak ya. Urusan warisan paling banyak. Oh, pewarisan ini Bu ya. Sudah kita nggak capek-capek, yang capek orang tua kita berantem. Seharusnya kita ini penuh toleran Bu, satu sama lain Ibu. Lapangkan dada kita ini. Tapi itulah hukum. Nah, jemaah sekalian, orang kalau dia tawadu, saya hanya mau diatur oleh Gusti Allah. Saya hanya mau diatur oleh hukumnya Allah. Cepat waktunya ini. Saya hanya mau diatur oleh sunnahnya Rasulullah. Walaupun nanti hasilnya Bu tidak sesuai harapan. Di sini kita diuji ketawaduan kita. Ini kalau saya kembali kepada hukum positif, hukum negara, gede saya ini. Tapi Ibu kembali kepada hukum agama, dapatnya tidak sesuai harapan, separuhnya tuh Bu. Ibu katakan, labbaika ya Allah. Ini hukummu ya Allah. Saya siap menerima ini ya Allah. Rasakan Bu ketenangan itu Ibu. Itu sekaligus menunjukkan tawaduknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Bu, ketika Ibu nanti ada masalah dengan suami, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Amin ya Allah, amin ya Allah ya. Dan pasti ada masalah. Yang penting bagaimana kita bisa memanage masalah itu dengan aturan Allah. Pastikan Ibu ketika Ibu ada masalah serius dengan suami, saya hanya mau diatur oleh hukumnya Allah, oleh sunnahnya Rasulullah. Aman Ibu. Selesai masalah kita ini Bu. Dan solusinya itu Bu panjang. Tapi kalau Ibu diatur oleh hukum yang tidak kembali pada hukum Allah, apalagi ada celah untuk memenangkan Ibu, ini kan sudah sombong namanya ini Bu. Terus ngundang pengacara. Pengacara itu kan jadi fulus Bu. Mohon maaf ya yang jadi pengacara. Saya kalau ngomong sama pengacara, saya banyak kenal pengacara Bu. Dan alhamdulillah pengacara yang kenal dengan saya, mereka faham agama, ada pengajian di kantornya segala macam. Tapi ada pengacara yang unik gitu. Saya bisa, karena dia nyambung Bu dengan hakimnya nanti itu Bu. Jadi celah. Dilihat ini yang direbut ini miliaran Bu. Yang penting 50% untukku. Ya apa? Saking gengsinya, saking marahnya, saking sombongnya kepada saudaranya Bu. Senang Bu, yang 50% diberikan kepada pengacara daripada diberikan kepada siapa? Saudaranya sendiri itu Bu. Lanjut. Tukaran betul, buka-bukaan, sehingga orang tadinya tidak tahu jadi tahu tentang aib masalah privasinya itu. Bu hati-hati, Bu hati-hati. Nah ini hukum Allah. Orang kalau menolak hukum Allah itu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman taraka amrallahi aw waqa'a fi manhihi istighfafan fahuwa kafir. Kalau sampai ada orang meninggalkan perintah Allah dan sengaja dia melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah karena menganggap enteng, sengaja ngentengkan, kafir orang itu Bu. Karena dia seakan-akan mencemooh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berangkat dari kesadaran seperti itu. Tapi kalau ada orang hanya meninggalkan hukum Allah, tapi karena pengaruh syahwatnya terlalu dominan, terus kemudian dia sadar dari istighfar, ya insya Allah akan diampuni oleh Allah. Dia bermaksiat saja, tapi tetap kesombongan ada pada orang itu. Pokoknya apa? Orang ahli maksiat, orang yang meninggalkan kewajibannya kepada Allah, itulah orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala.
innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika nadzil mujrimin. Ini Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan sombong, Bu, menyombongkan diri. Apa itu? Ini hukum cocok untuk orang Arab, itu tidak cocok untuk kita di sini. Ini keluar omongan-omongan begitu. Ini kesombongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menolak perintah Allah Subhanahu dengan penuh kesombongan. Nanti begitu dia mati, Bu, rohnya la tufattahu, itu langit, Bu, menutup. Rohnya tidak bisa tembus ke Allah. Balik lagi ke Allah tidak bisa tuh. Sehingga gentayangan di dunia ini, Bu. Karena semua malaikat-malaikat tidak mau menerima roh orang seperti itu. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibuka pada mereka pintu-pintu langit. Dan tidak hanya itu, nanti pada hari kiamat la yadkhulul jannah, dan mustahil bisa masuk surga. Sebagaimana mustahilnya apa? Onta masuk ke lubang jarum. Ya tidak masuk akal, Bu. Jarumnya masuk ke onta, iya, Bu, ya. Ini onta masuk ke lubangnya jarum, ya tidak masuk akal. Hati-hati sombong, Bu. Hati-hati sombong. Sombong terhadap Allah. Sombong mengingkari perintahnya Allah. Mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kata Allah, kami membalas kepada orang-orang yang melampaui batas. Sombong itu orang-orang mujrim. Ya, orang-orang kejam, orang-orang yang melampaui batas karena langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bu, jam 5, Bu, ya. Saya harus ke Al-Akbar masalahnya ini. Ini baru mukaddimah dari saya, Bu. Baru sombong kepada Allah. Saya belum bicara sombong antar manusia ini. Antara manusia lebih menggelitik lagi nih, Bu. Ya, menyombongkan perbuatannya, menyombongkan ininya, menyombongkan anaknya. Ada juga, Bu, sombong anaknya, sombong pada mantunya, mantunya dibanding-bandingkan dengan mantunya orang lain juga. Ini nanti kita bahas di bulan yang akan datang insyaallah. Jangan dilempar bukunya bawa lagi bulan depan insyaallah, ya. Panjang umur, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba ya rabbal alamin. Kita doakan yang sakit, Ami Faruq bin Muhammad Basalama, Ibu Khadijah, Ali Al-Khatib, mudah-mudahan keduanya ini diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas syafi la shifaa illa shifauka adhibil ba'sa ishfihima ya rabbal alamin shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqama. As'alallahal azim rabbal arsyil azim ayashfiyahuma. As'alallahal azim rabbal arsyil azim ayashfiyahuma. As'alallahal azim rabbal arsyil azim ayashfiyahuma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya disimpan bulan depan, ya. Hah? Terima kasih kepada